Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memvisualisasikan prinsip Bernoulli dalam ketinggian atau heat. Seringkali kita lebih mudah menggambarkan tingkat energi mekanik secara visual dengan menggunakan ketinggian untuk mempermudah pemahaman berbagai istilah dalam persamaan Bernoulli. Setiap istilah dalam persamaan ini memiliki dimensi panjang dan menunjukkan jenis heat atau energi dari fluida yang mengalir. Yang pertama adalah pressure head tekanan. Ini menunjukkan ketinggian kolom fluida yang menciptakan tekanan statis. Mari kita bayangkan pressure head ini secara sederhana. Misalnya, ada partikel kecil fluida yang mengalir di dalam pipa. Partikel ini menghasilkan tekanan di dalam pipa, sehingga jika ada lubang di pipa, air akan keluar karena tekanan tersebut. Namun, jika kita memasang piezometer, yaitu alat pengukur tekanan, air akan naik ke atas melawan gravitasi sehingga mencapai ketinggian tertentu. Dengan melihat ketinggian ini, kita dapat menghitung tekanan statis. Berikutnya adalah velocity head atau head kecepatan. Kita bisa memahami dengan bantuan tabung pitot. Ketika tabung ini dipasang, partikel air akan berhenti bergerak. Karena tabung memiliki penampang kecil yang menjebak partikel air. Kecepatan partikel air berkurang hingga 0, sehingga kolom air naik lebih tinggi. Ketinggian tambahan ini disebut velocity heat atau dynamic heat. Ingat ya, ketinggian tambahan ini terkait dengan kecepatan air. Oleh karena itu disebut velocity heat. Jika air tidak mengalir atau kecepatannya 0, maka hanya ada static pressure heat. Tekanan static heat. Jadi ingat hal ini ya. Sekarang kita telah memahami static heat dan dynamic heat melalui tabung pitot. Istilah terakhir adalah elevation heat atau heat ketinggian. Elevation heat adalah ketinggian partikel fluida dari datum atau titik reference yang kita pilih sebagai acuan. Datum ini bisa dipilih di mana saja, baik di atas atau di bawah pipa. Pada akhirnya, ketinggian ini dihitung dari nilai akhir dikurangi nilai awal dan hasilnya tetap sama, tidak peduli di mana datum dipilih. Sekarang mari kita gunakan persamaan Bernoulli dengan istilah heat di kedua sisi pipa antara titik 1 dan titik 2. Kita pilih datum di titik 1, jadi Z1 itu sama dengan 0. Agar air bisa mengalir ke arah X, perbedaan tekanan harus lebih besar dari 0. Dengan kata lain, tekanan P1 di titik 1 harus lebih besar dari P2 di titik 2. Karena P2 lebih rendah, kecepatan V2 di titik 2 menjadi lebih tinggi. Ini karena tekanan rendah terkait dengan kecepatan tinggi, jadi V2 lebih besar daripada V1. Perhatikan bahwa energi total dalam persamaan Bernoulli, yaitu total heat, tetap konstan. Jika kamu menjumlahkan setiap head di sisi kiri atau kanan persamaan, hasilnya akan selalu sama kok. Tidak peduli di mana titik yang kamu pilih. Jangan lupa kita pelajari lebih lanjut dalam video lainnya.